Tapi sebelum itu kita persilahkan Ketua Lakbisdam untuk memberi sambutan pembuka untuk mengantarkan diskusi hari ini agar apa yang menjadi terus Gus Harul itu Lakbisdam kan dapurnya PCNO, apa yang menjadi racikan ini bisa didiskusikan. Terima kasih, syukur alhamdulillah kita sama-sama bisa hadir bersama di teras PCNO ini dalam rangka ngobrol bareng, diskusi bersama, mengisi waktu menjelang berbuka puasa dengan hal-hal yang positif. Mudah-mudahan apa yang akan menjadi perbincangan kita nanti sedikit bisa berkontribusi pada perbaikan peran, perbaikan khidmah kita semua kepada organisasi, kepada Nahdlatul Ulama tentunya. Itu saya masih terngiang ucapan Sekretaris PCNO setiap 6 bulan kemudian setelah pelantikan semua lembaga akan dievaluasi. Dan sampai dengan bulan yang ke-4 atau 5 kemarin itu Lakbisdam memang belum sempat menyelenggarakan satu kegiatan pun. Nah, tiba-tiba Ramadan dan Mas Nur Salim memfasilitasi semua lembaga harus bikin kegiatan. Nah, kira-kira ini selamat gara-gara Ramadan, diselamat no Ramadan. Secara keprograman yang sudah kita bahas, kita memang punya harapan bisa menggelar halaqah semacam ini secara rutin. Targetnya kita setidaknya bisa 2 bulan sekali, sehingga dalam 1 tahun kita bisa ada diskusi 6 kali. Nah, program yang lain sudah kita susun dan kemarin saya juga ditegur oleh Sekretaris Bidang Gus Mubin ini. Kami di pengurus harian PCNO masih terngiang bagaimana sampean bilang seperti yang disampaikan Mas Fahmi tadi, PCNO hanya akan menjadi koki bekerja di dapur, wis gak main-main di panggung. Mana? Ternyata ya mungkin kita komunikasinya masih kurang baik, masih belajar di tahap awal-awal periode ini, masih penyesuaian. Memang ada faktor koordinasi yang kami belum sebaik para senior, belum sepintar lembaga-lembaga lain barangkali. Tentu forum yang baik ini kami mohon bimbingan, khususnya selamat datang Ketua Koordinator Bidang, Wakil Ketua PCNO yang membidangi Lakbisdam Pak Yai Basir. Itu sedikit kata pembuka dari saya, bahwa memang benar sampai dengan hari ini Lakbisdam belum bisa bergerak sesuai yang diharapkan. Ya bisa jadi ini pintu evaluasi yang serius kepada kepengurusan terbuka lolos saja. Yang jelas monggo sore ini dimanfaatkan dengan baik, mudah-mudahan ada melahirkan hal-hal yang berkontribusi positif terhadap perbaikan organisasi. Di Lakbisdam juga ada beberapa hal yang barangkali ke depan bisa menjadi evaluasi dan bisa menjadikan langkah-langkah ke depan bisa lebih baik. Sebelum kita ngomong NU abad kedua, tentu kita hari ini tadi kita mendengar kabar Ayatullah Khomeini meninggal, bahwa yang kita anggap Syiah dan perwakilan Islam yang bisa melakukan konfrontasi terhadap Amerika atau pihak-pihak lain. Tentu NU juga di abad sebelum didirikan itu juga punya peran penting di dalam kondisi nasional yang saat itu dikooptasi oleh kolonial, tapi juga bisa memberi daya tekan terhadap pemerintah Arab Saudi dengan Komite Hijaz. Tentu ini menjadi tentu harus kita diskusikan dulu, kilas balik dulu bagaimana peran NU di nasional dan
internasional itu punya dampak signifikan waktu itu. Maka penting untuk kita jadi patokan awal untuk kita mendiskusikan NU abad kedua. Dan sebelum kita lanjutkan, tidak ada salahnya mari kita sejenak berenung untuk berdoa, membaca suratul Fatihah. Tadi disinggung untuk Ayatullah Khamenei dan kedua untuk Mbak Margaret. Al-Fatihah. Terima kasih. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam tulisan saya yang mungkin sudah di-share atau oleh panitia ataupun saya share ke beberapa teman, bahwa bicara NU itu tidak seremeh atau semudah apa yang kita bayangkan, karena bagaimanapun juga Nahdlatul Ulama itu tadi sudah disinggung oleh moderator bahwa tidak terlepas dalam konteks tidak hanya nasional tapi regional dan internasional. Saya mencoba mengurut dalam tulisan saya itu bahwa dari awal kita itu sudah mulai mengadakan mobilisasi para kaum pedagang, yaitu Nahdlatul Tujar, disusul kemudian kaum terpelajar yaitu Tasfirul Afkar, sampai kemudian tokoh-tokoh ataupun ilmuwan. Kalau saya bilang ulama itu mungkin sepadan dengan ilmuwan, tapi dipersempit maknanya menjadi sosok yang paham tentang hanya khusus agama saja. Ternyata tidak secepat itu ulama kita. Oleh kalangan modernis itu ulama kita itu dianggap adalah wong sarungan, bagiakan, terus latih budiken, dan ya mau kemproh lah kira-kira gitu. Nah, faktanya adalah bahwa tidak sepicik itu, tidak serendah itu, bahkan tidak seremeh itu sosok ulama yang oleh mereka kaum modernis di era itu menyebutnya sebagai kaum terbelakang. Ternyata bahwa dari para kiai, para ulama kita ini sampai harus menembus garis-garis teritorial, yaitu bahkan dunia internasional tadi yang disinggung terkait masalah Komite Hijaz. Sementara organisasi lain tidak pernah memikirkan tentang masalah makam Kanjeng Nabi dibongkar itu ya gak apa-apa. Tapi sosok kiai kampung kalau mungkin ibaratkan pada waktu itu punya ide berlian, gagasan berlian, dan itu melampaui batas teritorial sampai harus menyelamatkan Kanjeng Nabi dari pemberantasan peradaban Saudi yang seperti itu skurelnya. Kemudian dari sosok Bahasim Asy'ari sendiri, saya menyebutkan di situ bahwa bagaimana Nahdlatul Tujar, Taswirul Afkar sampai itu berdiri merupakan sebuah simbolis di mana bahwa kalau kita ingin mengorganisir diri dan menjadi sebuah kekuatan baru, itu ada 4 syarat itu harus terpenuhi. Dan itu syarat rukun itu terpenuhi oleh Bahasim Asy'ari dan oleh Nahdlatul Ulama, yaitu punya kemampuan kemandirian ekonomi, punya kemandirian ilmu pengetahuan, tidak hanya pengetahuan dalam konteks dunia yang sempit, kemudian juga punya kemandirian, itu yang tidak kalah pentingnya, dan juga punya massa. Karena dari keempat itu, NU punya itu semua, sehingga berani bertarung tidak hanya di medan nasional pada waktu zamannya Majelis A'la Islam MAI ataupun di Masyumi, tapi juga bisa bertarung dalam konteks internasional. Hari ini bicara itu tidak sekedar hanya tingkat lokal, apalagi sekarang Timur Tengah sedang seperti ini. Bahkan sampai saya menyebutkan dalam salah satu status saya itu, bisa jadi besok haji itu akan ditunda keberangkatannya.
diumumkan oleh resmi oleh pemerintah Saudi karena faktor keselamatan dan keamanan. Arus lalu lintas udara sekarang sudah tidak baik-baik saja. Nah, kita semua naik kendaraan, naik pesawat. Dan Iran sudah memblokade beberapa area udara itu tidak boleh dilewati. Bisa jadi besok haji itu akan ditunda. Saya punya feeling seperti itu. Tapi ya nggak tahu lah kebijakan pemerintah besok. Tinggal 3 bulan ke depannya. Saya lanjutkan bahwa dari keempat itu maka bisa solid untuk melakukan perubahan, bahkan untuk melakukan proses-proses perubahan kebijakan publik di parlemen Belanda pada waktu itu. Sehingga kita diperhitungkan tidak lagi menjadi kaum termarginalkan yang mungkin pada waktu era itu kaum moderat yang seringkali kita itu distigmakan TBC, tahayul, khurafat, dan bid'ah, kaum sarungan, kaum bakiakan, bahkan kaum korengan, yang seolah-olah kita tidak punya gagasan besar terkait berdirinya sebuah negara, dalam hal ini NKRI. Berdirinya negara ini tidak terlepas juga dari tangan-tangan halus garapan para kiai kita, khususnya masalah konstitusi yang definisikan pada PDUPKI atau DPUPKI. Alih-alih di era agresi militer Belanda, sosok Mbah Hasim yang merupakan representasi Nahdlatul Ulama yang tadi saya sebutkan, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama identik dengan hal-hal yang sangat minor, sangat rendah, ternyata menjadi jujukan kalangan kaum perjuangan pada waktu itu. Setelah Soekarno dan Jenderal Sudirman saja harus meminta dawuh kepada beliau tentang bagaimana cara mempertahankan NKRI dari agresi militer. Sosok Mbah Hasim, apakah pada saat itu tidak ada kiai-kiai yang di era itu yang sekelas Mbah Hasim? Ada Agus Salim, ada Tan Malaka, ada Hamka, ada Bagus Mangunkusumo, ada Dahlan. Tapi kenapa kok Mbah Hasim yang dijadikan rujukan untuk memberikan fatwa terkait bagaimana cara mempertahankan negara ini? Dan muncullah resolusi jihad hari Satri sekarang sampai kemudian pada endingnya 10 November dan seterusnya. Dari situ kemudian bahwa Nahdlatul Ulama selalu menjadi perekat dalam konteks nasional. Beberapa rawi suluhiyah kita yang ataupun jajaran PBNU pada waktu itu yang dekat dengan pemerintah selalu menjadi penyeimbang dalam operasi politik Soekarno yang sangat ekstrim sampai kayak Nasakom. Kenapa Pak NU sampai masuk ke dalam Nasakom? Bagi teman-teman muda yang tidak banyak baca, maka seolah-olah bahwa kita ini pendukung komunis. Di Nasakom itu kita masuk. Tapi ada apa? Alasan apa kalau kita sampai masuk ke Nasakom? Sementara Masyumi dan lain-lain itu di luar. Di dalam konteks politik lokal kita yang teman-teman juga harus banyak tahu. Jangan sampai kemudian kita disalahpahamkan oleh arus sejarah, tulisan sejarah yang seolah-olah bahwa NU tidak pernah berperan dalam berkontribusi dalam NKRI. Di Nasakom kita menjadi penyeimbang. Jangan sampai Soekarno kebablasan dalam kebijakan politiknya. CAP ini masuk abad kedua saja, tantangan kita itu ya sudah berat. Urusan tambang lah, sampai kayak gini, sampai MLB lah, Setas mau mari ngetok tumpeng, belum ada sehari 2 hari mencuat urusan-urusan kayak gini. Terus bagaimana kita yang di bawah? Sampai kemudian bahkan dunia sudah sangat modern, kita berhadapan dengan Gen Z hari ini yang cara nalarnya itu sudah beda jauh dengan cara nalar. Cara nalar Gen Z itu hanya bisa ditekuk
dan sisa utek itu hanya di pondok pesantren. Keyakinan saya itu. Tapi kalau di sekolah umum bisa tambah ngayak mereka, secara mentalitas maupun secara psikologi. Tapi kalau dia misalnya masuk ke dunia pondok pesantren, dididik di pondok pesantren, saya punya yakin apapun generasinya, entah mulai dari Gen Z sampai milenial dan apa, itu hanya bisa ditekuk mentalitasnya itu hanya di pondok pesantren. Dan itu kita yang punya pondok pesantren. Terakhir dari saya sebelum nanti yang lainnya, apa terus yang terus kita lakukan di era abad kedua ini? Kita hari ini sudah seperti ini kondisinya, baik di sektor pendidikan, bahkan di ekonomi, khususnya adalah pertanian yang notabene basis ekonomi masyarakat Nahdiyin dan Nahdiyat itu adalah di sektor pertanian. Sementara kita ini kepengen ikuti arus dunia modernisasi yang sama sekali kita itu dipisahkan dari akar budaya kita. Bahwa tokoh-tokoh kita, kiai-kiai kampung yang dianggap oleh Barat itu dekil, konservatif, ternyata bisa punya ide brilian untuk mempererat persatuan nasional dan juga mempunyai daya tekan terhadap kondisi politik global yang dibekali oleh kemandirian ekonomi, kemandirian pengetahuan dan basis massa yang kuat. Nah, Pak Syarif tadi juga menyampaikan bahwa tantangan dulu juga sangat berat, apalagi hari ini juga NU mengalami tantangan juga, ada beberapa persoalan yang waktu dekat kemarin mencuat dan di-framing oleh kelompok-kelompok lain bahwa NU pecah, bahwa NU tata kelolanya kurang baik, bahwa NU tergiur oleh tambang. Nah, bahwa tadi juga sempat disinggung bahwa kesenjangan ekonomi juga cukup tinggi, utamanya kaum Nahdiyin yang dalam hal ini petani-petani. Ini menurut Cak Nur gimana aja? Apa tantangan NU menuju abad kedua ini? Yang pertama, sampai ini bayang enggak? Dunia saat ini NU kemudian jadi aplikasi. Jadi kalau Suriah 60 orang, Tamsidiyah 9 orang, Mutasar, MBC berapa orang? Kira-kira mungkin nggak kalau generasi milenial mikir? Karena apa? Kayak cepetnya kayak gini. Jadi mungkin NU besok mungkin 3 orang, apa itu? Shopping, bagian manajemen, bagian admin. Jadi nanti Lapesdam ya langsung aplikasi bagian riset kan memang enggak ya. Pokoknya riset dari nanggono kabeh, terus yang dakwah ya pokoknya bagian ceramah. Saya yakin ada itu kemungkinan itu. Karena saya dulu tahun 90 berpikir bahwa ke depan itu organisasi struktural itu akan berkurang, kalah dengan organisasi-organisasi kecil. Dan ternyata iya, tahun 90-an saya bilang begitu, 92, 93. Ternyata di era 98 ke atas yang terkenal malah Kontras, LBH, Yayasan apa itu macam-macam, SCW, Wali. Malah sing NU Muhammadiyah sing gede gak terkenal. Gak dihitung Pak Negara, sing dihitung begitu. Makanya terus saya replikasikan di Lapesdam Lamongan waktu itu. Satu-satunya organisasi di NU yang menjadi pemicu gerakan 30 organ di Lamongan. Mbak Abang, Mbak Ijo, Mbak Kuning ngumpul di situ. Akhirnya, jika ketok hijaunya kok ketok Lapesdam diganti Jamal itu. Itu awalnya itu Lapesdam. Jadi saya kira saya nggak tahu tantangannya sekarang apa. Harus ada ikon. Makanya saya jangnya murah-murah Mas Nafi. Lapesdam itu dia ikon. Dia Mas Arif itu senengane riset. Senengane riset ya. Yang penting dua ikon. Jadi sekarang apa? Saya kemarin marahnya itu ke Mas Fahmi itu kan gara-gara data satu data ya. Satu data kok gak mari apa? Persoalan duit gak mungkin persoalan duit. Regane wis 1 juta aja. Terus nanti kerjaan no gitu loh. Perkara
disalahno mbek Surya, disalahno mbek Tampi itu kari, sing penting kerjaan ose. Oh, wedi. Pak iki wedi bae iki lapo mereka. Ora bodoh dibelekno bodoh bandane. Ojo sini-sini bekas-bekas wakil ketua lapas dongeng. Wong iki wakil bendara elek-elek. Ada anak masalah duit sikat. Jadi saya kira yang penting punya ikon itu, dan saya kira Lakosdam ke depan memang harus punya brand lagi gitu loh, ikon itu. Apa ya, kegiatan yang satu fokus yang dilakukan. Lebih kan ngawal kebijakan nganter ini. Nah sekarang apa yang menurut Lakosdam bagus? Dan itu akan menjadi brand. Loh, tapi bidangnya apa Pak? Bidang SDM, riset, iya, tapi mendukung satu itu aja. Karena nggak mungkin kita 5 tahun bisa lapo-lapo, nggak mungkin. Periodisasi kita terbatas, sehingga itu yang akan dikenal. Saya kira itu sebagai pengantar, dan saya mengucapkan terima kasih karena memang kata Mas Nafi, forum seperti ini penting karena mengasah nalar kritis kita. Saya nggak yakin ada Lakosdam bisa jalan kalau ketemunya 2 bulan sekali tadi. Karena saya tiap hari ketemu, yang zaman Mas Priyo, Mas Rudi, itu Lakosdam kabeh. Basir tahu? Basir tahu Lakosdam. Maksudnya bendino ketemu. Nah, sak minggu pisan ketemu, ya jangan berharap organisasi di jalan, enggak ada. Karena NU itu komunis kok. Saya tadi kan bilang Mas Zubair, NU itu komunis. Karena komunal bersama-sama berkumpul. Nah itu sekolah kata NU jadi Pak Biin, kalau remnya karena kebelan itu NU itu aplikasi berarti. Jadi saya kira itu yang penting berkumpul. Saya kira nggak perlu banyak. 30 orang yang kumpul bisa 3, tapi rutin tiap hari 3 orang. Saya yakin melahirkan gagasan besar. Tentu juga ini menjadi tantangan yang perlu diselesaikan dalam tingkat lokal sebelum kita ngomong problem-problem nasional dan problem internasional. Nah, barangkali Pak Gus bisa dalam konteks Lamongan ini, nanti epilognya ini penutup serta doanya. Nah, Pak Gus barangkali bisa memberikan pandangan terkait kondisi sosial hari ini dan apa yang bisa dilakukan NU dalam membersamai umat untuk menghadapi tantangan masa depan, sehingga ke depan umat Nahdliyin ini bisa memenangi masa depan. Mungkin itu. Saya mau mulai dari perang Iran dulu. Apunten ya. Jadi saya membaca gini, kenapa saya harus bersedih ketika Ayatollah Khomeini itu meninggal? Ya. Karena memang dia sudah rindu mati secara sahih seperti itu. Ya. Yang saya sedihkan adalah apakah ada penggantinya? Apakah kita juga akan merasa bisa seberani seperti beliaunya seperti itu? Ya. Yang dicap seperti si A ternyata itu yang lebih berani. Hari ini yang berani melawan Israel sama Amerika cuma Iran. Nah, dalam posisi seperti ini kita sebetulnya adalah kalau kita semuanya mengkutuk bahwa kita menyatakan bahwa kita ini berdiri di Iran, gitu. Ya, stand for Iran. Tinggal Indonesia saja yang belum berani menyatakan mengkutuk serangan Israel itu. Harapannya adalah bahwa Iran itu Indonesia tegas bahwa itu memang sudah melanggar kedaulatan. Itu aja nggak apa-apa. Itu sudah sangat baik Putin, Cina itu berharap Pak Prabowo ini kendel, langsung aja. Hanya seperti itu. Terhalang NBG. Jadi kalau berbicara tentang ini kan luas sekali masalahnya. Jadi sangat luas. Mau bicara tentang apa ini juga luas. Tapi saya berharap sebetulnya gini ya. Kalau kita berbicara tentang keadaan sosial di Kabupaten Lamongan, misalnya gerakan seperti itu, ya nanti kita buat diskusi khusus untuk itu. Ya, sehingga kemudian meskipun singkat 1 jam tapi tuntas. Ya, bila perlu kita datangkan ya dari teman-teman yang ada di dinas sosial itu, kemudian semua yang punya kepentingan itu hadir, kemudian nanti, nah, kalau semuanya itu nanti
tiap dinas, kemudian dari OPD itu dihadirkan misalnya gitu, maka itu akan menjadi pencerahan bagi semuanya. Kemudian dari TI itu kemudian nanti untuk sinkronisasi, koordinasi kegiatan apa yang bisa dibantu itu yang bisa dijalankan. Ya. Jadi ini sudah kegiatan berjalan, ya. Nah, pada posisi ini saya setuju sama Kak Salim bahwa kita ini pengawalan pada kebijakan, ya. Itu kekuatan yang luar biasa, ya. Artinya bahwa dari situlah kemudian kekuatan teman-teman itu bisa, jadi bisa mengawalnya dari situ, bahwa rakyat Lamongan ini bagaimana biar kemudian baik kesejahteraannya, pertaniannya seperti tadi diarahkan tadi, melihat keresahan ya tentang khususnya terkait dengan kita itu ber-NU. Kadang teman-teman muda di warung kopi itu rasanya ada jangan-jangan generasi emas hari ini adalah mereka yang seperti Iran yang mampu membuat konfrontasi dengan Israel maupun AS, bahwa Islam itu tidak hanya ngaji ngadep dampar tapi juga mampu menciptakan rudal hingga Islam itu mampu masuk ke relung-relung kehidupan kita yang sejati. Bahkan kadang juga nanti kalau kita runut lebih dalam, apakah memang justru sistem atau birokrasi di Iran itu malah justru yang seharusnya seperti itu yang kita lakukan, atau justru yang seperti Indonesia ini yang akan kita pertahankan? Karena ini kita sudah terlanjur untuk bilang NKRI harga mati, karena ya NKRI harga mati dan hubul waton minal iman, tapi ya kita seharusnya juga harus selaras dengan apa yang kita lakukan. Dan dalam hal ini Indonesia dengan Islamnya yang mayoritas, tapi juga kalau kita ya begini-begini saja ya, keresahan yang keduanya kita jangan-jangan akan menjadi Rohingya-nya yang ada di Indonesia di generasi yang akan datang berapa puluh tahun nantinya. Dan aswajanya apakah juga ini perlu direformulasi? Karena kadang kita itu naga, Pak, mohon sabar, Pak, tengah-tengah moderat. Jiwa-jiwa revolusioner kita kadang kurang itu, Pak. Iya, kurang meronta-ronta. Disenggol wes sabar, Pak, kita harus tengah-tengah. Jadi padahal dulu juga mulai dari awal resolusi jihad itu ada, dan setelah itu malah justru kita melihat peran NU itu kok lokalan. Iya, hanya lokalan, Pak. Tetap sing menduduki adalah mandor-mandor Musa yang lebih mampu untuk memanfaatkan kondisi itu. Dan di Iran itu kan kondisinya mullah sebagai otoritas tertinggi. Kalau dulu saya bayangkan bahwa di eranya Wali Songo ada Kasunanan yang mampu memberikan patron yang kuat terhadap kerajaan, sehingga setiap ada kebijakan apapun harus disuankan kepada para dewan sunan sebelum itu nanti diaplikasikan ke masyarakat. Begitupun juga kok koyo aneh Iran ini kok rondo tepak, Pak. Maksudnya posisi mullah sebagai pemegang otoritas tertinggi itu mampu menjadi pertimbangan setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintahnya. Dan apakah Islam juga hanya, kalau kita ngomong pesantren yang hari ini karena NU juga lahirnya dari pesantren, apakah pesantren itu seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Husnul Yuli, mari mondok ya tetap gak poso, Pak, ya masih ada sebar mondok tetap gak poso. Jadi Islam kita kok koyo aneh ya Islam surah kan. Jangan-jangan kita itu belum sampai ke sirah maupun sarirah. Jadi apa sih yang kemudian yang perlu kita perbaiki? Bukankah katanya ru'aya rakyat itu karena umaro, dan rusaknya umaro itu karena ulamanya? Ataukah justru sekarang karena faktornya ulama justru malah manut kepada umaro? Jadi mungkin pertanyaannya seperti itu. Pertanyaan Mas Tarik bahwa perlu ada pemaknaan hubul waton minal iman di era hari ini. Kalau kita bisa melihat dalam konteks julukan untuk memberikan semangat kepada umat agar melakukan perlawanan terhadap penjajah. Nah, saya membayangkan gini, Mas Tarik, kalau dulu Mbah Hasim bisa memberikan konfrontasi terhadap pemerintah Mekah,
Iran hari ini kan bisa memberikan konfrontasi juga terhadap negara yang punya hegemoni. Oke lah, dalam konteks Mas Tarik tadi, apakah kita sebagai umat tadi itu hanya ngadampat, memaknai hubul watan itu hanya ngadampat dengan sakjane pasrah mbek berserah mbek menyerah itu beda tipis lah. Kadangkala kita menganggapnya berserah ternyata menyerah. Terus tema sing kula sampaikan mau ya terhadap terkait NU abad kedua itu bagaimana terkait revitalisasi kualitas, terus digitalisasi dakwah dan reorientasi kepemimpinan. Mungkin YPN sudah punya banyak pengalaman terhadap problem itu. Saya pernah nih ngancani YPN ngaos niku tanglet YPN. Lah nopo saya ngurusi radio nih. Padahal media sosial juga perlu dikuasai. Jawaban YPN bahwa ruang-ruang digital sekecil apapun itu punya market, sehingga kalau radio itu tidak kita kuasai ya dikuasai orang-orang baru. Mungkin YPN bisa memberikan gambaran terkait NU abad kedua. Yang disampaikan tadi sudah luar biasa, tidak hanya mendunia tapi sampai dunia akhirat. Memang konteks dunia hari ini terkait dengan bagaimana khidmah NU itu perlu untuk reorientasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarif bagaimana ketika Wahabi menguasai Timur Tengah pada era tahun 1910 sampai 1943 ketika deklir pemerintahan Saudi Arabia yang berhasil menyatukan seluruh kelompok-kelompok di Arab, maka NU tampil dengan komite Hijaznya akhirnya mampu mengikat seluruh kekuatan Islam sedunia ini karena satu diikat dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Meskipun secara kekuatan militer hari ini Iran itu memang luar biasa, tapi nyatanya Iran belum mampu menyatukan umat Islam seluruh dunia dengan Syiahnya. Justru di Indonesia ketika ada percikan-percikan Syiah itu menjadi perhatian yang luar biasa dari masyarakat Sunni. Kemudian bagaimana dengan kekuatan intelijen dan kekuatan pasukan juga senjata, ISIS mau menguasai menjadikan Islam itu satu kekuatan, satu komando di dunia ini, yaitu negara Irak ya dengan khilafah itu. Maka ketika ini pelajaran-pelajaran terjadi yang endingnya juga begitu, outputnya juga begitu, meskipun dari warga Indonesia banyak yang gitu dengan iming-iming ISIS itu, endingnya kan begitu-begitu saja. Berapa umurnya tidak seumur jagung. Oleh karena itu revitalisasi khidmah kita tetap mengikuti alur-alur pikiran beliau-beliau, para tokoh-tokoh besar seperti Gus Dur, seperti Kiai Hasyim. Gus Dur itu mengatasnamakan khidmah itu adalah satu pengabdian totalitas agama, bangsa, dan masyarakat itu melalui organisasi Nahdlatul Ulama ini dengan berorientasi pada keikhlasan, dan keikhlasan ini yang pertama dipakai untuk mempertahankan ajaran Islam ala sunnah wal jamaah. Sebagai spirit kita saya sampaikan satu dawuh dari Ibnu Athaillah di dalam hikam. Wurudul imdad bihasabil isti'adad. Bantuan Allah itu diberikan kepada orang sesuai dengan kesiapan dirinya dalam membersihkan hatinya. Sehingga siapa yang berkhidmat dengan tulus ikhlas, maka jangan khawatir tidak berhasil, karena bantuan-bantuan itu diberikan oleh Allah
di luar nalar kita. Dan ini momen Ramadan mendekati memasuki 10 hari kedua ada satu peristiwa yang luar biasa, yaitu kemenangan umat Islam di dalam perang Badar. Nurut hitungan nggak akan mungkin menang, tapi ketika bantuan Allah itu sudah diturunkan, nggak ada yang tidak menang. Orientasinya pada penguatan kelembagaan, tetap ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan sesuai dengan potensi kemampuan masing-masing. Gus Dur memberikan kebebasan itu. Iso apa ndek NU wis ngono. Sing iso ndukun ya ndukun, tapi tetap Ahlussunnah wal Jamaah. Dene ono santri mari mondok gak poso, sing penting Ahlussunnah wal Jamaah. Manajerial biasa metafora yang dipakai pasif. Jadi manajer di NU itu, nyetir NU itu harus kita miripkan dengan kita itu naik kereta api, jangan taksi. Karena kereta api itu jalannya jelas, tujuannya juga jelas, jamnya jelas, mandek stasiun jelas. Maka ketika memanage NU semuanya harus berjalan di atas aturan yang ada. Konun asasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Fenomena kemarin yang terjadi di PBNU karena manajerial ini yang tidak diterapkan, sehingga seluruh aturan kayaknya dibuat menurut kepentingan. Apa jari pesenannya penumpang kan begitu? Yang penumpangnya mudun babat, masih gak wae, babat mudun ya mudun. Sehingga aturan-aturan yang ada di NU yang harus dilewati rel-rel itu banyak lah untung aja enggak kecelakaan. Untung saja ono mustasar ya Nur Salim. Iku pentingnya mustasar itu. Membersama ini yang disampaikan Pak Husnu, civil society. Dan Gus Dur itu lebih ditekankan lagi, civil society harus, tapi pembelaan bagi duafa itu nggak bisa ditinggalkan. Pembelaan terhadap duafa. Lah NU, khidmah NU ini ditunjukkan sejak mulai berdirinya itu. Khidmah NU kepada dunia ya ditunjukkan sejak mulai berdirinya itu, bahwa satu, NU ini tidak suka terhadap penjajah. Yang diperjuangkan NU ini ada, maka tidak bisa ditawar lagi khidmah di NU atau khidmah Nahdlatul Ulama ini semuanya kembali kepada kitab Nahdlatul Ulama. Jadi berkhidmah itu mencari dengan keikhlasan, bukan berkhidmah mencari kekuasaan. Saya mencoba untuk mengelaborasi sebuah sikap Nahdlatul Ulama yang selalu didengungkan dalam setiap nyanyian Bulwatan Pengalaman. Tapi toh nyatanya tanah air kita juga masih dijadikan rebutan dan dikuasai VOC gaya baru. Lalu apakah pengetahuan itu hanya berhenti pada parkir, pada nyanyian dan seterusnya? Akan tetapi ya sebenarnya diskusi ini kan revitalisasi abad kedua, tetapi kita kembali didorong untuk ke masa lalu lagi, menjadi diskusi kumpul-kumpul, kemudian kritis jalan-jalan. Kita kembali ke masa terjebak, kembali ke masa lalu lagi. Saya nggak ngerti apa memang ini sesungguhnya ini NO aslinya ya seperti ini ya. Kalau masih ada urunan kuponan berarti masih ada NO. Kalau masih ada diskusi kumpul-kumpul ini sama masih ada NO. Padahal kita lagi mendiskusikan revitalisasi abad kedua. Tidak kemudian kita sedang membicarakan NO, kemudian besok itu sudah pakai jas melintir, pakai dasi kayak dan sebagainya. Tetapi kita sedang masih kemudian mendorong kembali kumpul-kumpul lagi seperti ini yang kita lakukan dulu Pak ya. Seperti ini terus untuk mendorong kebijakan, dorong ini ya alatnya, tapi kita sampai hari ini belum ada perubahan alat baru. Untuk global sebenarnya dari era ke era itu
dulu ya Haji Muzadi sebagai pimpinan CSIS internasional ya, sekretariatnya kan ya Haji Muzadi. Zaman Gus Dur sebagai pemimpin perdamaian dunia. Apa itu? ICP. Kemudian ini yang periode ini mau didorong untuk rapi dari atas ke bawah, satu komando. Ternyata mulet juga ya. Karena itu kelihatannya bukan gennya NU untuk diatur dari atas semuanya bahwa harus nurut. Kayaknya bukan gennya NU seperti itu. Gennya NU kata Pak Sari tadi ya di pesantren itu. Sing iso dilakoni ya nomor 1 sama nomor terakhir bidakwatil fuqara dengan doanya orang-orang fakir. Mulane ini ana negara Kisra eno mesti gawe istighosa. Kemudian istighosa itu ditarik dari atas sampai ke bawah. Ini tanggung jawabnya Mas Rocky, bisa ditakok mana Mbak? Kemudian yang kedua dari Mas Basir, sudah dapat kedua. Kok sing pikir ya masa-masa lalu aja. Ya ngopi ini. Dan bagaimana kita menghadapi abad kedua, kita mengikuti yang bikin policy. NU menghadapi abad kedua itu tagline-nya kan sudah jelas. Apa merawat jagat, membangun peradaban. Karena hikmah itu semata-mata keikhlasan, bukan jabatan atau apapun. Cuma Mbah Hasim memberikan garansi, Mbah Abdullah Ridwan Abdullah memberikan garansi, sapa sing ngurusi NU, cara duniae kata Ridwan Abdullah, Kiai, nek sampai kekurangan mangan, nek aku mati otak-otakan tagin mes. Kalau Mbah Hasim lebih memberikan garansi yang lebih jauh, sapa sing gelem ngurusi NU, tak aku dari santriku, sapa sing dadi santriku sak keluargane tak turunno husnul khotimah. Ini spirit dalam berkhidmat kepada NU untuk membangkitkan keikhlasan, untuk meningkatkan khidmah saiso-isone dewek dimanapun kita berada. Jadi khidmah itu tidak harus di struktural juga kultural juga bisa.